Kalau seperti biasanya pesan gembala, kalau gembala sendiri yang khotbah gitu, jangan ketinggalan satu. Salah satu pun ketinggalan, Anda ketinggalan banyak. Seperti biasa yang saya katakan, hari ini kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Dan sekarang di ibadah terakhir ini, saya akan bahas soal sesuatu yang sangat seru, yaitu Batsheba. Mari kita buka sama-sama ini Batsheba. Sebelum dosa adalah dosa, buka dengan saya di 2 Samuel pasal 11. Berikut adalah momen-momen sebelum seorang hamba Tuhan jatuh. Momen-momen sebelum seorang pahlawan iman gugur. Ternyata kejatuhan itu tidak terjadinya semalam. Ada momen-momen yang salah dulu. Makanya saya terbeban, hari ini terbagi jadi 5. Ibadah terakhir ini, ya, karena saya percaya kebaktian yang satu pun tadi akan mengikuti kebaktian ini untuk mengejar susulannya. Setiap ibadah itu ada keindahan sendiri dan kebaktian ini saya dedikasikan untuk berdoa bagi pernikahan jemaat. Kalau di sini ada yang single, apalagi yang single harus persiapan. Gak ada kata too early, itu gak ada. Semua itu dari awal, bibit unggul atau bibit salah, itu bibit bobot bebet itu dari sejak embrio, dari sejak kecil. Dari sejak kita gak ada kata kelihatan seperti kecil gitu. Apa namanya itu yang diselokan? Jangan pernah kita itu anggap remeh. Segala sesuatu selalu dimulai dengan in the beginning. Nah, waktu kita pelajari tentang Batsheba, 2 Samuel pasal 11, 5 ayat saja, 1 sampai 5, ayat 1 sampai 5. Tolong Anda ambil catatan, karena pasti ada rema-rema dari Tuhan. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi di sini jikalau memang harus ada yang diobati, hubungan rumah tangga, pernikahan, untuk itu Yesus mati. Tuhan itu akan membuatmu pulih asal kita berserah penuh. Daud dan Batsheba ayat 1 sampai 5. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Oke. Momen-momen salah apa? Dua-dua salah ini, Daud sama Batsheba. Nanti saya buktikan lewat firman yang saya ajarkan. Tapi dalam kasus Daud dengan Batsheba, ada yang salahnya lebih kecil, ada salahnya lebih besar tentunya. Daud sebagai hamba Tuhan yang tahu kebenaran, Daud sebagai raja dan pemimpin bangsa, sebagai gembala Israel, dan sebagai kepala keluarga, otomatis laki-laki tanggung jawabnya lebih besar di mata Tuhan. Laki-laki gak tentu lebih mulia, tapi laki-laki itu pemimpin sebuah bangsa atau rumah tangga. Daud lebih salah. Makanya sekarang dalam kasus Daud dan Batsheba, Nathan menegur Daud bukan Batshebanya. Selain itu Daud memang seorang yang berkenan kepada Tuhan. Sayang kan? Suatu kejatuhan yang cukup drastis. Dimulai dari ayat pertama kalimat ke-1 pada pergantian tahun. Jikalau Anda membaca di pasal 10, yaitu satu pasal sebelumnya, gak usah dibaca sekarang. Terjadi perang antara orang Israel dengan Bani Ammon dan Bani Aram. Ini dua-dua adalah bangsa Timur Tengah zaman itu. Ammon dan Aram perang melawan Israel, mereka dikalahkan sama bangsa pilihan. Tapi kalahnya gak telak. Bangsa Israel gak mengalami a decisive win. Jadi kalau orang main badminton itu atau main tenis itu deuce terus. Kalau orang Indonesia bilang jus. Ya.
Terus menerus. Jadi nggak mengalami kemenangan yang telak. Mau tahu kenapa? Karena Daud nggak terlibat dalam perang itu. Tahukah Allah memberikan kunci pada Adam sehingga ketika Adam jatuh, meskipun manusia punya pilihan bebas dan kehendak bebas, perbuatan kita itu akan punya konsekuensi yang sangat mahal, bukan hanya ke kiri, ke kanan, ke bawah, namun juga ke atas. Orang berkata kalau kita itu salah, kita nabur tuainya itu turun-temurun. Jangan salah, atas-atas sengkongnya kena juga, kalau kita tidak hati-hati. Keseriusan daripada dosa ini bukan untuk menakut-nakuti. Keseriusan dari dosa ini untuk mengajari kepada kita untuk hati-hati. Sebab sebelum dosa adalah dosa, selalu ada langkah-langkah ke sana. Daud memulainya dengan pada pergantian tahun. Waktu itu peperangan berhenti sejenak. Makanya di kalimat berikutnya, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tapi kali ini berhenti sebentar. Perang kok bisa cuti? Bisa. Kalau kita mau transfer atau membayar sesuatu di bank, pakai jasa bank, kan jangan lewat Sabtu Minggu ya kan? Apa-apa clearingnya nanti kan hari Senin. Perang juga sama, karena winter datang, karena musim dingin. Semua blok kiri, blok kanan berhenti sebentar. Mereka istirahat, perang pun bisa berhenti loh. Karena cuaca. Gak mungkin bisa, mereka mau pakai bawa alat senjata terlalu berat. Jadi ada perjanjian yang tidak diucapkan antara mereka. Ketemu you nanti spring. Ketemu lagi nanti musim semi. Dan peperangan yang terjadi itu bukan iseng. Peperangan terjadi itu memang antara sengketa perbatasan atau peperangan itu karena ada sesuatu yang terjadi di antara kedua negara. Itu harus ada penyelesaian. Dan kadang-kadang gak ada penyelesaiannya kalau sama bangsa-bangsa Kanaan harus perang. Jadi Daud itu punya misi gak selesai. Di mata Tuhan itu masih banyak misinya. Misi keluarga, misi rumah tangga, misi kerajaan Allah. Karena nanti Israel itu adalah ras yang mendatangkan Mesias. Belum lagi dia harus jaga dirinya. Karena nanti dia menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Masih banyak nih. Belum selesai. Kok bisa-bisanya jalan-jalan di sotoh rumah? Pada pergantian tahun itu, saat-saat itu bangsa Israel paling butuh-butuhnya. Setan kalau membuat seseorang jatuh itu selalu waktunya gak pas. Kalau pas namanya bukan setan. Kalau pas itu namanya Tuhan, sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Setan memang selalu buat sesuatu itu, buat suatu kejutan selalu di waktu yang buruk. Tapi bagi dia waktu yang baik. Ketika saat anak kita paling membutuhkan kita, saat itulah. Sampai putus. Luar biasa jam, saya sampai putus. Ini ada amarah ilahi. Bentar ya. Ini adalah khotbah yang harganya mahal mengorbankan jam. Luar biasa. Enggak canda-canda ya. Tapi jamnya putus beneran. Nah, kembali kepada firman. Pada saat anak paling membutuhkannya, boom, jatuh. Pada saat Tuhan sedang berkati jaya-jayanya, boom, jatuh. Bukan di pinggiran, persis di gerbang sebelum promosi lebih tinggi dari Tuhan, boom, jatuh. Jangan-jangan ketika ada satu orang lagi mengalami kesakitan di dalam keluarganya, paling membutuhkan secara emosional, boom, jatuh. Pada pergantian tahun, Tuhan mau hendak memberikan kemenangan yang luar biasa pada Daud. Pada waktu itu, raja-raja pergi berperang untuk menyelesaikan misinya. Daud tidak ada di sana. Mestinya dia belajar minimal dari pengalaman kalau Anda baca pasal sebelumnya. Waktu dia perang, waktu mereka perang, itu ada Yoab, ada panglima-panglimanya. Perang lawan Amon sama Aram, dibagi jadi dua. Mereka itu sekongkol untuk melawan orang-orang Yahudi. Tapi mereka gak bisa menang, sampai Daud turun tangan, lihat ya. Kemudian di fase terakhir, pasal 10, ketika Daud turun tangan, boom, langsung menang, puluhan ribu mati. Habis tuh. Sampai gak berani lagi yang namanya orang Aram dan Amon saling membantu, saling menolong satu sama lain. Di antara mereka sampai pecah kemah. Mereka gak berani lagi kong kali kong lawan orang-orang Israel selama-lamanya. Daud sekali turun tangan, jadi. You know, dia lupa semua ini. Bahwa dia orang pentingnya Tuhan. Dia lupa bahwa dia orang pentingnya keluarga.
Dia lupa bahwa orang Israel bergantung sama dia. Kepercayaan yang diberikan besar. Dia lupa bahwa dia akan menjadi nenek moyangnya Mesias. Dia lupa kalau dia akan menjadi seorang yang menentukan nasib seluruh bumi. Karena Daud, keturunan Daud namanya Yesus Kristus nanti. Dia lupa. Orang kalau berdosa, jatuh dalam dosa itu selalu dimulai dengan dia lengah. Dia lupa. Dia meremehkan dirinya. Dosa itu bukan meremehkan lawan, meremehkan. Dosa itu selalu dimulai dengan meremehkan dirinya. Karena kita tidak bisa. Kalau kita meremehkan diri kita anggap gampang setan. Tapi kalau kita tahu hidup kita berharga, kita akan berjaga-jaga. Kita akan waspada dan melawan iblis dengan iman. Dosa selalu dimulai. Coba perhatikan ya, kapan misalkan bujangan, kapan kalau jatuh dalam kebiasaan buruknya. Waktu apa? Waktu hatinya lagi down. Pada waktu retreat kalau di dalam gereja ada acara, wah dia lagi pimpin pujian, wah nggak jatuh dia. Atau kalau yang bukan orang muda, keluarga gimana, kalau dia lagi bonus gimana, wah. Tapi waktu dia lagi galau, jatuh. Langsung cari materi-materi pornografi. Mulailah kesana sini. Tapi gak selalu kegelisahan sih. Ada orang kalau diberkati juga jadi lengah, inilah Daud ceritanya. Dia ini kan mengalami kemenangan, baru berapa ayat di atasnya. Kemenangan gilang gemilang. Habis tuh Aram, kok Daud gak bisa curiga ya? Masa dia gak bisa berpikir orang sedemikian brilian? Tanpa aku, mereka menangnya pas-pasan. Tipis beti, 11-12 beda tipis. Aku turun tangan, langsung boom. Berarti Daud pegang kunci, makanya Daud yang disikat sama setan. Berapa kali dalam hidupnya? Pernah sekali karena sensus. Tapi kali ini parah. Dia jatuh secara amoralita. Mengapa begitu? Karena biar benihnya tidak kudus. Karena nanti istilahnya ya, maaf ini, spermanya Daud itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan juru selamat. Bapak ibu saudara tahukah Tuhan itu punya perjanjian dengan kita yang tidak boleh dilanggar. Karena itu akan kena dalam klausalnya, kalau kita term-termnya di notaris itu sampai turun ke keturunan kita. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Salah Daud di mana? Ayat pertama ini. Daud sudah tidak lagi menyibukkan dirinya dengan pikiran apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini juga adalah kutukan hidup nyaman. Biasanya orang kalau ditimpa masalah, sakit contohnya atau apa, cari Tuhan. Tapi kalau kita itu sudah mulai aman, disitulah kita biasanya lengah. Memang betul, ada orang yang galau atau gelisah malah jatuh dalam dosa. Tapi juga ada orang ketika happy ya dia jatuh dalam dosa. Dulu orang itu cari Tuhan, tapi setelah dia dipakai atau diangkat Tuhan tinggi, tiba-tiba aja. Segala macam kompromi terjadi akibat terlalu percaya diri. Gampang, gini-gini aja gak apa-apa. Yang dahulu itu dikit-dikit, no, dikit-dikit pantang dalam nama Yesus sampai dikira-kira orang fanatik kok. Dikit-dikit berkata, oh jangan dalam nama Yesus, apa-apa tengking. Memang aneh sih, tetapi lebih baik karena dia lebih hati-hati. Daripada setelah dia dipakai Tuhan atau setelah diberkati, rasa kayak gini aja, aku bisa handle yang ginian aja. Kan cuma nyerempet gini aja, gak apa-apa gini-gini. Lalu tiba-tiba. Hati-hati, selalu ada momen-momen salah sebelum seseorang jatuh dalam dosa. Salah satu momen salah itu adalah meremehkan pencobaan. Dan kompromi mulai terjadi. Antara meremehkan pencobaan dan kompromi itu biasanya nggak ada batasnya. Itu cepat sekali lalu, tanpa visa. Lalu setelah dilakukan berkali-kali nggak terasa kan. Jadi numb atau jadi hilang rasa. Waktu terjadi ke-7 kali, ke-10 kali, boom jatuh nggak ketolong lagi. Selalu ada momen-momennya sebelum ke situ. Saya nggak hanya bicara tentang sexual sin atau any sin juga. Itulah sebabnya orang yang suka misalkan kerjanya markup, nanti suatu hari dia pasti akan masuk dalam financial skandal finansial. Dan berakhir sampai penjara, tuntutan dan segalanya itu memungkinkan. Itu gak terjadi semalam, itu orang sudah bisa terlebih dahulu nipu-nipu uang bensin. Itu jadi numb atau jadi hilang rasa. Pernahkah Anda setelah duduk di posisi tertentu lalu semutan? Aduh jempol gua gak kerasa, pernah gak? Jempolku di mana? Gak enak kan rasanya.
Jadi 6. Saya dulu tinggal di negara yang udaranya dingin. Kata orang itulah kulkasnya dunia dekat kutub utara, yaitu Kanada. Jadi kalau di luar sana itu, saya sok-sokan kan. Karena anak muda, itu sudah mulai winter, sudah mulai musim dingin, itu saya pakai kaos biasa, cuman kaos biasa. Nggak kaos lengan panjang lagi, keluar gitu celana pendekan. Memang. Sampai rumah, I caught flu. Cold. Sok-sokan memang fisiknya kuat kan, anak muda. Tapi hancurlah kena hawa sedingin itu tanpa baju. Biasanya, kerasanya nanti waktu kembali pulang ke bilikmu. Kompromi itu tidak terasa waktu Anda melakukannya. Nanti semua itu numpuk depositonya. Selalu ada momen-momen sebelum seorang itu jatuh. Ini yang harus dihindari. Bapak, Ibu, Saudara, Daud tidak lagi pikirannya terfokuskan kepada Tuhan mau aku di mana ya? Kalau dulu mungkin dia tahu Tuhan mau aku di situ. Sekarang Tuhan mau aku di mana? Saya tidak peduli. Yang penting pokoknya semua sudah pada tempatnya. Sudahlah, udah. Bukan soal perangnya, bukan soal menang. Tapi selalu tanya pada dirimu. Janganlah kita orientasinya ke hasil. Nanti kita ditipu. Kalau kita melihat pekerjaan kita diberkati. Itu berkat pekerjaan tidak sama dengan jikalau engkau diberkati. Karena berkatmu tidak tergantung materi. Maksudnya perkenanan Allah itu tidak bisa ditolak ukur dengan hari ini Anda kaya atau tidak kaya harta. Gak bisa kita berkata orang yang miskin pasti dikutuki. Orang yang kaya pasti diberkati. Gak tentu. Berkat itu diberikan karena Anda rajin. Tapi berkat itu setelah diterima Anda pun harus menyandang status diberkati oleh Tuhan. Hidupmu harus hidup di dalam berkat-berkat Kristus, baru berkat itu berguna. Baru berkat itu berguna. Maksud saya jangan sampai kita dibuai dengan melihat hasil di luar dan berkata, I'm fine-fine saja. Enggak tentu. Sebab buah roh tidak sama dengan berkat materi. Hati-hati. Karena banyak orang dibuai melihat, loh aku doa loh orang ini terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu itu Tuhan, karena namanya yang disebut dalam nama Yesus. Tapi hidupmu hari ini di relda itu harus berkaca pada hidupmu. Bukan pada pelayananmu, bukan juga pada pekerjaanmu, bukan pada berkat-berkat materimu, bukan pada semua itu. Kalau kita mau tahu ukur kita seperti apa, ya harus presisi. Ukur kita sesuai dengan hidup kita. Hidupku ini benar berkenan enggak? Jangan bilang tentang hasilnya. Hasilnya itu lain cerita. Toh kalau hidup kita nggak benar, cepat lambat hasil itu semua juga akan basi. Nanti lebih banyak orang disandung daripada dibangun seumur hidupmu. Kalau kita memang mau jujur laboratorium sendiri, ukurlah dirimu dengan kehidupan. Hidup gini ini benar nggak sama Tuhan? Nggak benar. Mau peduli amat kalau lagi dipakai Tuhan, diberkati semua kasih karunia itu. Peduli amat. Kalau hidupku nggak benar ya nggak benar. Nah itu kita harus sadar diri dan mawas diri. Saul itu setelah dia nganiaya Daud itu masih hidup 13 tahun. Belasan tahun lah, 10 tahun minimal. Masih bisa kejar-kejar, masih bisa menang lawan Filistin loh, coba baca. Masih menang lawan Filistin. Tapi setelah itu bunuh diri dia. Runyamnya di belakang. Bapak, Ibu, Saudara, momen-momen sebelum Daud jatuh itu sudah langsung dari ayat pertama. Pada pergantian tahun. Ngapain dia? Waktu raja-raja biasanya maju berperang. Oke, fine. Daud menyuruh Yoab maju. Dia gak lagi mikir, Tuhan mau aku di situ. Dia gak lagi tanya sama Tuhan, Tuhan engkau kehendaki aku di mana? Aku gak boleh keluyuran di sana, di luar sana. Aku gak boleh. Tuhan mau aku perang bersama dengan raja-raja. Aku gak utus panglimaku yaitu Yoab. Aku juga harus turun tangan bersama dengan mereka. Tuhan mau aku melayani. Itulah poros kehendak Allah. Disitulah Tuhan kehendaki aku berada. Tuhan suruh aku di medan perang, bukan di sotoh rumah. Kadang-kadang gak perlu kita tanya kok dosa apa. Tanya aja hari ini sebelum dosa. Apakah di mana aku sekarang berada ini? Kehendak Tuhan atau bukan? Nah kita gak pernah tahu sih kehendak Tuhan atau tidak kan. Kita gak tahu spesifik. Tapi misalnya kalau memang Anda kebiasaan datang ibadah pukul 7 malam. Contohnya ibadah terakhir. Lalu tiba-tiba hari ini, bukan di sini Anda biliatan sama teman. Biliat sebenarnya tidak ada salahnya, itu kan cuma sport saja. Itu kan bicara tentang skill ya kan.
Tapi kalau lingkungannya di situ Anda lagi biliatan nih, jam-jam mestinya Anda ibadah. Itu meskipun Anda belum jatuh dalam dosa sama cewek siapa atau sama cowok siapa dan sebagainya, Anda sudah nyerempet. Karena biasanya loh Anda punya perjanjian dengan Tuhan, jam sekian ada di gereja. Seminggu kan cuma sekali doang. Bukan berarti harus di gereja dari hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu. Tapi waktu Anda mestinya di gereja, misalnya kalau anak muda bolos sekolah. Saya dulu get into trouble waktu saya masih teenager, waktu saya masih seorang teen, remaja. Itu kan begitu, saya bergaul dengan orang yang salah sih. Beberapa teman saya orang Taiwan waktu saya di Kanada, waktu SMA nih. Jam-jam sekolah, mentang-mentang saya dapat A, saya nilainya A semua. Itu teman-teman saya beberapa ajak saya keluar, bolos ke sini ke sana, kebut-kebutan. Harusnya gak usah tanya lah. Saya belum jatuh dalam dosa apa, saya waktu itu belum sampai mengalami kerusakan bagaimana. Tetapi dengan saya berada di tempat yang tidak seharusnya dan harusnya. Saya sudah bertanya, why am I here? Pernah sekali Tuhan tanya sama Elia, dia gak jatuh dalam amoralita. Tuhan tanya, what are you doing here? Loh, dilihat di GPS-nya Tuhan. Loh, Elia kok keluar dari jalurnya? Lu ngapain di gua? Bukannya kamu seharusnya di sini, kamu urapi raja ini, raja itu. Kamu juga urapi angkat penerusmu. Kamu taruhlah rohmu atas dia namanya Elisa. Harusnya kan kamu sekarang lagi keluyuran. Berpusat di radarnya Tuhan. Di mana Tuhan ingin saat ini nabi ini berfungsi. Kok malah keluar dari pusarannya? Kamu kemana itu di goa? Aku gak suruh kamu ke situ kok. Belum jatuh dalam dosa. Belum nih. Tapi sudah salah lokasinya. Are you out of place? Coba perhatikan, area-area yang out of place, seperti ikan di luar akuarium, tidak ada covering Tuhan di situ, pasti jatuh. Area-area yang out of place, area-area yang di luar kehendak Allah. Saya nggak bicara tentang perbuatannya, dosa atau apa. Area-area yang di luar coverage-nya Tuhan. Misalnya kalau kita lagi pakai telepon nih. Waktu saya dulu pertama kali masuk ke Myanmar, untuk pelayanan di situ, wah handphone kita mau beli paket kayak apapun, masuk zaman-zaman itu waktu lagi tertutupnya sekarang tertutup lagi, masuk nggak ada langsung sinyalnya. Welcome to Myanmar, welcome to Burma. Kalau Anda lihat sinyal Tuhan nggak ada, bukan berarti Tuhan nggak hadir, berarti di situ nggak ada urapan untuk menjagamu. Elia pun akan jatuh, Elia akan jatuh. Tanya sama dirimu sendiri. Are you supposed to be where you are now? Apakah Anda seharusnya, sepatutnya, selayaknya, seyogyanya berada di mana Anda berada sekarang dalam hidup ini? Iya ya Tuhan, aku mundur. Dulu aku aktif melayani, sekarang aku mundur. Tidak selalu melulu tentang gereja ya, pekerjaan juga bisa. Tadi saya baru tanya dengan beberapa anak muda, kamu ngapain? Muda 30-an, kerja? Enggak. Saya bilang, how can God bless you? Umur 30 gak kerja gimana? Nunggu apa? Masih berangan-angan ini dan itu. Nggak bisa. Kamu sudah berada di luar pusaran Tuhan. Gak ada coverage. Gak ada coverage. Sinyal lemah. Gak bisa SOS telepon Tuhan. Telepon gak nyambung melulu. Bukan berarti Tuhan gak maha hadir. Tapi hanya karena di situ bukan kehendakku, di situ tidak ada perlindunganku. Pada pergantian tahun waktu raja-raja biasanya maju. Marah dia disotoh. Ngapain tuh? Ada orang yang seharusnya tidak di luar kota hari-hari tertentu. Ada orang yang seharusnya nggak di dalam kota hari-hari tertentu. Kalau memang itu kerjaan Anda harus keluar kota, kerja. Ada orang yang harusnya di rumah jam-jam tertentu. Ada orang yang tidak seharusnya di kamar sendirian dengan pacarnya. Ada orang seharusnya tidak berada dalam perbincangan itu di sebuah kafe dengan orang yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Tuhan kalau tanya, kenapa kamu dari sini? Kalau sampai ada sesuatu terjadi, tiba-tiba orang itu mati. Misalkan ya contohnya kalau kan nggak pernah ngerti ada orang katanya lalu jatuh di kamar mandi. Sebenarnya bukan jatuh di kamar mandi, kebanyakan pasien yang jatuh gitu kata dokter sih itu serangan jantung, bukan karena dia jatuh di kamar mandi. Kok banyak ya orang jatuh di kamar mandi? Jadi kamar mandinya jadi pakai kasur aja semua. Tetap mati kalau itu serangan jantung. Misalnya kalau orang itu mati di kafe itu sama wanita itu, roh Tuhan waktu diterima rohnya ke Tuhan, ini bahasa sehari-hari ya supaya Anda mengerti. Tuhan akan tanya, cek dulu. Kita terbang kemana aja, dia tanya kok. Pos terakhir di mana?
port of embarkation, last port of embarkation. Ya kan kalau kita dulu tulis, kalau ke luar negeri kan, terakhir dari mana? Oh dari sini, pernah nggak ke Afrika, pernah nggak ke Amerika Selatan, pernah nggak zaman-zaman sebelum COVID kan begitu. Kalau sekarang kan permintaan suntik ini apa vaksin segalanya. Kalau dulu kan itu. Oh iya pernah nggak? Last port of embarkation, Singapura. Tuhan tanya, last port of embarkation, kafe mana? Kafe situ. Loh, sama siapa? Loh, bukannya Tuhan enggak maha tahu ya. Saya kasih contoh aja cara berpikirnya. Tolong cek ya. Buka semua filenya. Gak ada semua dalam blueprintnya Tuhan. Jam sekian, tanggal sekian, dia ke kafe sana. Sendirian gak ada urusan. Gak ada. Menurut Anda, diizinkan enggak masuk ke dalam surga? Ya jawab sendiri, saya gak berani jawab. Saya jawab, enggak. Masa main Tuhan, main hakim. Saya jawab, iya. Gampang kalau gitu. Loh ayo selingkuh lalu masuk surga. Enaknya gimana nih? Kita mikir tentang Tuhan. Enaknya gimana? Satu sisi Tuhan kasih, satu sisi lagi akulah api menghanguskan. Mikir sendiri, saya nggak berani spekulasi. Anggaplah iman saya lemah, ada kota-kota tertentu saya nggak pijakan. Kalau saya cuma jalan-jalan ke sana, pilihlah kalau kecuali di seluruh dunia sudah nggak ada tempat tamasya ya saya ke sana. Tapi ada tempat-tempat tertentu, kalau saya ke situ saya takut-takut kalau tiba-tiba saya jalan sana tabrakan. Terus Tuhan terima saya loh, kamu hambaku, kamu ngapain dari kota itu? Aku gak pernah suruh kamu misi di sana, ada gereja di situ, nah ini ngapain? Saya gak berani. So saya tahu, anytime Tuhan bisa panggil saya dari last port of embarkation. Itu bisa negara, bisa kota, sin city atau kota dosa, atau bisa juga dari kasino matinya. Dari kasino juga bisa. Kasino, Dono, Intel, Markoplan. You never know when God calls you, you better arrive in heaven from good last port of embarkation yang ada di dalam planningnya Tuhan. Lebih baik waktu Tuhan memanggilmu, Bapak Ibu Saudara kita semua, lebih baik waktu itu kita tidak jatuh ke tangan Tuhan yang murka, kata Ibrahim. Kita lebih baik jatuh ke tangan Tuhan, makasih. Oh iya memang ini ada dalam rencanaku. Dia jatuh ke sini, matinya dari sini, matinya dari sini, matinya dari sini. Dari rumah sakit pun, iya ya ini dari semua dari jalur-jalur titik-titik GPS sorga untuk dia. Allah Maha tahu sebelum satu hariku pun datang, kau sudah mengetahuinya, kau tahu pikiranku dari jauh. Coba baca ayat itu di Mazmur. Betapa indahnya kalau kita itu suatu hari matinya di ladang misi ya kan. Berada di polos kehendak Allah, itu yang paling bagus. Itu langsung ke mahkota. Oh haleluya. Daud. Ngapain kamu di sana? Jam segini kok disoto itu buat apa? Gak ada jamnya sudah. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Berhenti di sana. Jam berapa? Pada waktu petang. Kata petang ini kalau kita bahasa Indonesia, kita kira kata petang ini jam-jam 5 jam 6 waktu matahari terbenam. Ini enggak sih. Terus saya selidiki lagi, kata petang di sini itu late night. Late evening. Jadi asumsi saya paling tidak jam 9-10-an. Jam 9-10-an. Jadi Daud sudah bobo. Waktu semua tentaranya lagi perang, mungkin jam 9-10 ini mereka barusan aja merebut satu tempat. Ya sudahlah, oke, ngerti lah. Dia memang di tempat salah, oke, kita agree, kita setuju. Tapi waktu itu sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, apakah dia cari perkara, aku mau ngintip, enggak. Itu setan lewat. Tetapi Daud resah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Belum dosa loh ini, udah resah. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Termasuk di soto istana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Ujung buminya Daud waktu itu di kamar tidurnya. Namun tanganmu menuntunku selalu. Resah juga bentuk tuntunan. Bahwa ku mendekat padamu.
Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kapan paling bagus merespon sama Yesus? Waktu resah pertama kali. Cepat balik. Meskipun udah salah, cepat balik. Karena resah kedua kali, sinyalnya kurang 1 strip. Karena Roh Kudus itu roh yang mahal. Dia gak murahan, dia gak obral di belakang. Dia akan kencang di depan. Lalu setelah itu, kalau kehendakmu memang gak mau, dia turun 1 lagi. 1 strip, 1 strip, 1 strip. Disitulah ada pepatah dalam Alkitab. Jikalau Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan Meriba. Itu bukan hatinya tambah keras. Hatinya mengeras karena Tuhan sudah malas berbicara sama dia. Itulah sebabnya di dalam gereja ada orang-orang menyimpan dosa. Tetap bisa di gereja. Bukan karena gak tentu gerejanya yang salah. Bisa jadi gereja gak memberitakan tentang dosa, ya sudah itu salah gereja. Tapi kalau gereja memberitakan, menentang tentang dosa dalam roh kasih meskipun terhadap orang berdosanya. Kalau masih ada orang di dalam gereja yang berdosa seperti Anania Safira, itu Tuhan kasih kesempatan kepada orang itu. Tapi ingatlah, tiap hari, tiap minggu, stripnya kurang 1. Tit, 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 tit. Makanya menipu sekali doa sebelum orang mati ketika orang sekarat itu. Ada banyak teka-teki dan misteri yang sampai hari ini pendeta-pendeta hamba Tuhan tetap tidak bisa pecahkan. Kami tidak pernah tahu di masa-masa koma seseorang dipegang, ayo. Kami hanya bisa berharap karena kami ini orang-orang baik yang selalu mengharapkan keselamatan, kami tidak pernah mengharapkan kebinasaan. Tapi sesungguhnya kalau ditanya di interview kami tidak pernah tahu, that person makes it or not. Paling-paling nanti masuk korannya kan telah berpulang dengan apa? Damai. Telah kembali ke rumah Bapa dengan damai sejahtera. Kali ini aja ya, Subwata. Sejahtera? Really? Rumah Bapak? Really? Saya nggak berani spekulasi, saya bukan Tuhan. Saya cuma beritakan firman. Saya tahu bahwa keselamatan itu cuma-cuma, diberikan cuma-cuma. Tapi keselamatan itu juga bukanlah percuma. Cuma-cuma itu bukan berarti murah. Saya nggak berani terus terang. Bukan saya ragu akan keselamatan, saya yakin akan keselamatan. Tapi saya juga yakin bahwa Tuhan nggak bisa dipermainkan. Saya juga yakin. Tanya sama dirimu sendiri. Hari ini tanya sama kita sendiri. Kita saling mendoakan ya. Harus hati-hati soal ini. Karena jangan tunggu Anania Safira. Gereja mula-mula kan masih baby. Gereja mula-mula ngalami Anania Safira baru takut akan Tuhan. Harusnya takut akan Tuhan itu juga bisa didapatkan lewat pengajaran. Jangan sampai ada yang di strike dead, boom, satu mati baru. Saya nggak mau itu terjadi di gereja kita. Ya, sedang Daud tinggal di sana. Nah, Daud resah nih. Ngapain dia? Dia sekitar jam 10, 9, 10, 11 lah. Waktu petang. Malah dia bangun dari tempat pembaringannya. Gak bisa tidur. Kalau memang bukan waktunya tidur, waktunya perang, gak mungkin bisa tidur. Kalau memang waktunya untuk tidur, mau perang juga cuma gak menang. Malah depresi di atas ranjang. Ada orang yang harusnya waktunya tidur, Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya tidur. Atau memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Atau memberikan pada orang yang dikasihnya saat dia tidur. Waktu dia tidur, malah dia perang sendiri. Besok pagi letih sekali, tidak bisa berpikir jernih. Semua indah pada waktunya. Kalau Tuhan bilang bobok, jangan dugem. Kalau Tuhan bilang dugem itu bukan dunia gemerlap, dunia pengembalaan. Tuhan gak akan pernah suruh kita berdosa. Kalau Tuhan suruh kita tidur, kita tidur. Waktunya tidur kan tidur. Badan kita aja bisa jet lag kok tahu waktunya tidur. Badan kita kadang-kadang tanya sama kita, loh ini di Indonesia tah? Ini di Amerika tah? Dia masih tanya. Badan kita tuh masih menyesuaikan, tanya sama kita, iya waktunya tidur. Lama-lama kalau jet lag ya, kalau antara misalnya zona waktu benua yang berbeda, wah tidur. Tapi lama-lama badan kita menyesuaikan. Badan kita tuh nurut sama suruhan Tuhan. Kalau sekarang kita di bawah matahari ya kita kerja, kalau sekarang di bawah bulan kita tidur dan istirahat. Badan kita harus menyesuaikan. Kalau waktunya tidur di situ ada berkat. Waktunya bangun. Jangan waktu tidur perang, waktu perang tidur. Ini tidak akan ada berkat Tuhan. Dan
Dan pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Lihat ya, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Ngapain dia mandi jam 10 malam? Ada beberapa teori, mungkin dia setelah menstruasi karena dia membersihkan diri dari kenajisannya. Kata-kata itu kata-kata orang-orang Israel ya, itu bahasa Yahudi. Uncleanness ya. Tapi perempuan itu mandi pukul 10 saya rasa juga bukan karena itu. Mungkinkah? Saya enggak tahu, saya enggak berani. Tapi ini bukan penemuan ya, ini cuman renungan aja. Ini cara kita interpretasikan, saya rasa enggak akan mengubah garis bawah. Enggak akan mengubah garis besarnya. Mungkinkah Batsheba memang seducing David? Mungkinkah Batsheba memang mengambil peran untuk mencobai dia, membujuknya? Mana tahu, nanti tak tunjukkan kalau ternyata Batsheba enggak menolak waktu diajak tidur. Mungkinkah? Tapi bagaimanapun juga menurut saya dua-dua salah. Dua-dua salah nih, both are in the wrong. Tetapi tentunya Daud lebih salah, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau saya lihat gini, ada selalu kemungkinan, selalu ada possibility bahwa Batsheba tahu dia diintip. Oh, kita dilihat sama orang aja, kita ngerti kok dilihat sama orang. Dari jauh aja bisa tahu kok itu lagi lihat kita. Kadang-kadang sih kerasa-kerasaan, tapi kadang-kadang kita benar. Tapi kalau cuma ada satu orang aja sepasang mata yang melihatnya, Daud bisa lihat dengan jelas kan, Batsheba pasti dia bisa lihat dia. Gampang lah kalau matanya sama-sama normal. If you can see me, I can see you. Udah gitu kan. Saya kalau ajari sama anak-anak saya waktu kecil ya, kalau dia main-main gimana tempat umum gampang. Kalau kamu bisa lihat Daddy bisa lihat kamu. Udah gitu aja. Kalau kamu sudah mau gak bisa lihat papamu, kamu kembali. Berarti papa juga gak bisa lihat kamu. Jadi dilihatin sama Daud, masa si Batsheba gak tahu? Tahu dia juga kelihatan. Sama seperti dilihat, dia juga melihat. Ngapain diterusin mandi? Teriak dong. Kalau perempuan memang gak mau disalahi, harusnya teriak, gitu atau gimana gak tahu ya. Gitu ya. Pervert. Ada orang cabul. Itu kalau jarak jauh. Kalau jarak dekat kan bisa ada cara gini. Tapi gak ada tuh. Tidak ada perlawanan dari Batsheba. Kalau menurut saya memang Batsheba juga not a good thing. Bagus. Ini namanya setan ketemu tangan. Tahu gak? Siapa yang gak mau sama Tuhan? Anda diinginkan kok. Setan itu selalu nerima kita. Karena setan itu murahan. Dia akan selalu terima kita. Alkitab mengatakan seorang perempuan yang sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Kata elok ini bukan pujian, kata elok di sini tuh orang itu menggoda. Kenapa dia berani menggoda Daud? Soalnya Daud memang memberi Hawa. Kalau ada Daud memberi Hawa, ya di sini ada seorang kaum Hawa yang siap untuk memberikan Hawa itu, yaitu memberi diri. Gak bisa lah, itu semua sudah ada chemistry-nya. Dari situ harusnya cepet-cepet Daud culek matanya sendiri atau gimana, lalu lari dan menangis-nangis dan berkata seperti gaya Daud selalu, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Telepon Nabi Nathan. Pak Nathan, Pastor Nathan, doakan. Enggak tuh. Lain cerita kalau kita jalan di luar sana tiba-tiba ada kotoran burung pluk ke situ. Di kepala. Ya sudah, apes-apesnya kita. Saya pernah sekali waktu kecil main Game Watch atau apa itu. Ingat ya yang dulu kayak Nintendo yang kecil-kecil itu main titit gitu. Tapi dasar waktu kecil kan mulut saya menganga gini. Makanya jangan kebanyakan main games, nanti setelah main games. Pluk, masuk menurut mama saya waktu itu rasanya adalah kencingnya apa namanya itu? Cicak. Pahitnya. Ampun itu trauma 20 tahun dalam hidup saya. Saya kumur pakai apapun juga gak mempan. Tapi kalau cicak itu bisa bersarang di mulut saya, salah siapa? Kalau cicak itu bisa di situ, kawin mengawinkan dan punya anak, semuanya salah siapa? Pencobaan datang itu bukan salahmu. Ya memang kita normal aja. Cakep. Tapi setelah noleh gini loh. Kalau setelah noleh, badannya ikut. Langsung melangkah ke situ. Nah itu sudah perbuatan. Itu bukan pencobaan.
Daud sudah punya plenty of opportunity, cukup banyak kesempatan untuk dia menoleh kembali. After all, jangan lupa, nyonyanya Daud itu cantiknya setengah mati. Alkitab mengatakan Abigail itu cantik. Kata cantik diberikan gelar itu hanya pada 3 wanita di Alkitab. Satu Abigail, selain dia bijak. Lalu Rahel, istrinya Yakub. Lalu habis itu yang ketiga adalah Ratu Esther yang menggantikan Ratu Wasti. Jadi harusnya dia itu nggak butuh-butuh banget. Dia bukan bujangan. Tapi Daud ini masalah. Karena dia nggak menghentikan dirinya. Mau tahu kenapa dia nggak menghentikan dirinya? Karena ada satu pemikiran yang bahaya. Pemikiran ini harus ditelanjangi. Saya sekarang coba jelaskan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Oke? Ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya, ampun deh kok suruh orang. Tentang perempuan itu. Jadi orang pun disuruh ikut dalam konspirasi dosanya. Jangan lupa Daud memimpin suatu pemerintahan yang tidak biasa. Bangsa Israel itu umat pilihan. Semua aset inventaris itu milik Tuhan. Bahkan Daud pun tidak berhak atas hidupnya. Kita juga sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua kita termasuk jari jemari kita yang tiktokan segalanya. Itu semua sudah dibeli dengan darah. Anda dan saya tidak berhak untuk melakukan whatever. Apalagi suruh pesuruh atau suruh orang lain untuk nambal dosamu. Bukan untuk nambal, untuk melaksanakan agendamu. Itu nggak boleh. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam. Siapakah Eliam? Eliam adalah salah satu pahlawan Daud. Luar biasa loh. One of David's mighty men, agak tua sih, namanya Eliam. Itu ada semua di Tawarik segala. Eliam ini anaknya Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasihat bagusnya Daud, tapi akhirnya dia berbalik melawan Daud di zamannya Absalom karena dendam. Karena cucunya dikerjai Daud. Ahitofel ini nanti dikalahkan, memang akhirnya dia sendiri bunuh diri dan mati. Tapi Ahitofel ini digagalkan oleh seorang penasihat yang lain yang Daud pasang di situ pura-pura di pihak mereka. Singkat cerita, lihat ya, dosa Daud sekali ini gak hanya ke bawah, ngantem ke atas, sampai engkongnya Batsheba mati masuk neraka. Sampai atas, kena semua. Dosa itu gini, orang bilang turun-temurun, salah. Everyone yang bisa dijamah oleh dosamu akan terjamah semuanya oleh setan. Kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Kita mesti hati-hati. Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu suaminya Batsheba juga adalah tentara Daud, mighty man atau salah satu dari pahlawan-pahlawan Daud. Tapi masih aktif duty. Jadi itu yang membuat Daud semakin berbunga hatinya. I can get away with this. Karena di zaman semua raja pergi berperang, Daud disotoh. Dia tahu bahwa di situ ada satu wanita, istrinya Kopasusnya. Istrinya pasukan dia yang khusus. Dan dia tahu semua pasukan itu sekarang sedang di medan perang. Sendirian. Semua dosa selalu dimulai dengan aku sendirian. Selalu dimulai dengan itu. I'm alone. Dan apa-apa terjadi, tidak ada yang tahu. Apa yang kulakukan sendirian. Daud lupa. Ketika di dalam hati kita, pikiran kita ada pikiran, sendirian. Lari saudara, itu setan. Itu bukan pikiranmu. Itu bukan analisamu akan keadaan, itu setan. Lari sekencang-kencangnya. Karena Yusuf mengalami yang sama. Sendirian. Kan dia digoda istri Potifar. Jangan percaya ketika kita dijelaskan istri Potifar itu adalah tante Potifar. She's not a tante. Dia bukan tante-tante. Anda harus tahu di zaman itu bukan demokrasi. Zaman itu adalah zaman otoriter. Authoritarian. Berarti zaman itu adalah zamannya diktator. Anda harus tahu Firaun itu punya orang bawah. Di bawah dia langsung itu yang orang berkuasa, Perdana Menterinya lah salah satu di level liga itu adalah Potifar. Firaun itu dapat cewek-cewek yang top-top. Potifar dapat yang second top. Gak ada yang namanya istri Potifar itu tante.
Maaf ya tante. Bahkan bukan Taci, istri Potifar itu meme. Ketawain sama anak kecil. Waktu Yusuf ada di sana, Yusuf pencobaannya jauh lebih kenceng. Kenapa? Karena dia bujangan. Daud ini udah gak beresnya banyak sih, udah jauh sih. 20 tahun terakhir hidupnya dikasih Tuhan Abigail. Memang istri pertamanya dia Mikal itu kan bukan salah dia, kan diambil dikawinkan sama papanya sendiri ke orang lain, diberikan. Padahal sahnya itu punya milik Daud, diambil. Ya sudah, terpaksa pernikahan ini berakhir cerai bukan karena salah Daud, tapi gimana mau apa boleh buat. Papa mertuanya ambil anak itu dinikahkan ke orang lain, papanya gaya otoriter gitu. Gimana kalau sudah jadi milik orang, istri orang, mana bisa Daud bujangan seumur hidupnya, kan gak baik bagi dia. Jadi Tuhan kasih dia Abigail. Makanya saya tadi sebut di ibadah sebelumnya, Abigail itu bukan second wife, itu second first wife. Dia bukan istri kedua, dia istri pertama yang kedua. Karena bagi Daud itu pertama, karena ini gak salahnya dia. Malahan Daud, coba lihat setelah Abigail dia ngambil bini ini, ngambil istri ini, ngambil istri. Memang dia tidak menuruti patronnya Tuhan di perjanjian lama tentang keluarga. Memang tidak ada perintah langsung karena itu masih di zaman hukum Taurat, belum di zaman perjanjian baru. Belum ada perintah Tuhan langsung bahwa seorang penatua harus beristrikan satu. Itu Paulus memberi pewahyuan itu. Tapi seharusnya mereka semua tahu. Di perjanjian lama itu ada juga loh. Hamba-hamba Tuhan yang istrinya satu. Nuh. Gak harus dua. Abraham pun salah patronnya. Lihat terjadinya. Dia harus terpisah dari Ismail demikian rupa. Siapapun gak peduli dia diurapi. Gak peduli dia hamba Tuhan. Kalau dia gak ikut patron hukumnya Allah tentang keluarga. Kalau nggak percaya, kalau Anda kita merasa diurapi, kalau kita tidak menghargai hukum alam seperti gravitasi, naik ke tingkat atas, Taipei 101, I believe I can fly. Lompat dari sana, bahasa roh pun kalau perlu, tetap jatuh ke bawah, telur mentah. Telur ceplok. You must respect God's law. And God's law says, 3 is a crowd. Untuk pernikahan itu diberkati, keluarga itu bahagia. 3 itu keramaian. Hanya 2. Si dia dan Kristusnya. Kita harus menghargai itu. Dan Abraham semua Daud enggak menghargai. Makanya itu sebenarnya hal itu terjadi bukan secara biologi. Kalau dikatakan Daud itu enggak tahan. Enggak juga sih. Kalau yang enggak tahan itu Yusuf. Karena Yusuf itu tidak pernah menikah dan tidak punya kemana dia lampiaskan berahinya. Gak bisa. Dan Yusuf ketika sendirian berada di sana dengan meme istri Potifar itu, dia waktu saya ketahui kenapa dia lari bukan jalan saja, karena pasti somewhere tidak ditulis di Alkitab. Naluri prianya berkata, I am alone. Larilah dia. Daud enggak. Malah dipanggil. Nah inilah kejahatan. Bapak ibu saudara, menikah atau bujangan. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang kita tahu melanggar firman. Dan kita merasa tiba-tiba dalam pikiran kita, I'm alone. Gak ada yang tahu. Aku bisa lakukan ini, gak ada yang melihat. Larilah sekencang-kencangnya. Tabraklah tembok dan tiang. Penjut-penjut semuanya benjolan. Keluar sana, masuk ke ICU kalau perlu. Tapi amanlah kekudusan Allah dalam hidupmu. Daud salah. Dia tidak memahami alarm-alarm itu. Ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Mengambil dia. Lalu perempuan itu datang kepadanya. Gak ada yang namanya dipaksa dan meronta-ronta. Ada 2 hal terjadi, come and go. Ada yang go, dipanggil. Ada yang come, datang sendiri. Gak susah manggil dia. Kalau perempuan panggilan misalnya. Yang salah yang manggil atau yang dipanggil? Ada yang datang, ada yang pergi. Sama-sama salah di mata Tuhan. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Begini ya, ada satu hikmat yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Daud ini sebenarnya salahnya bukan karena dia gak pergi perang. Itu sih cuman triggernya, itu cuman bumbu terakhirnya. Dia berada di lokasi mudah panah oleh si jahat. Tapi Daud,
Masalahnya sudah terjadi 20 tahunan. Pelan-pelan. Makanya tidak ada orang jatuh tiba-tiba. Itu adalah suatu kompromi yang diizinkan selama sekurun waktu. 20 tahun itu Daud tidak meletakkan kekang pada hawa nafsunya. Seneng ini, ayo jadi istri. Sini, gak separah Salomo tapi. Dari Salomo dan Daud punya cerita saya gabung jadi satu, ada satu kata-kata hikmat. Kalau satu wanita tidak cukup bagi seorang pria, dalam pernikahan maksudnya, 1000 pun tidak akan mencukupinya. Karena Daud sebenarnya gak butuh Batsheba. Bisa jadi Batsheba gak secantik Abigail. Batsheba itu elok rupanya, itu menggoda. Abigail itu cantik. Complete package. Daud gak butuh-butuh banget. Kalau dia kepingin mesra sama seorang wanita kan ada Abigail istrinya yang sah. Tapi karena memang dia ambil istri, mulai playboynya jadi. Apa yang terjadi setelah itu? Ya sudah, bagi dia Batsheba cuma salah satu lagi. Sebenarnya pencobaan ini gak strong-strong banget. Ya tambah satu lagi gitu loh. Enggak pun kan gak apa-apa. Tapi dia gak tahan. Pokoknya kalau aku mau, aku lihat suka, aku mau, ya aku harus dapat. Nah itu masalahnya. Jadi sebenarnya Daud itu gak dicobai sama biologinya. Hatinya aja yang menjauh dari Tuhan. Berarti kalau satu perempuan gak cukup, 1000 perempuan juga gak akan cukup. Dibuktikan dengan anaknya Daud sendiri Salomo. 700 plus 300 wanita, istri, dan selir-selirnya. Nah cukup. Berarti suatu hikmat bagi kita, kalau istri kita gak cukup, siapapun gak akan cukup. Tapi istriku kan gak secantik Miss Universe. Oh. Ngomong sendiri ya. Diana sama Camelia, mana lebih cantik? Iya betul ya, Camelia namanya ya. Nah ya, saya yang gak tahu. Pastor Yu tahu. Princess Diana, almarhum. Dengan Queen sekarang ini, Camilla. Mana lebih cantik? Orang namanya kalau gak setia itu gak tentu bicara soal cantik. Cantik itu relatif. Cantik itu selalu. Kalau suami Anda, satu tidak cukup, sekalipun dia bukan yang paling kaya, paling wangi, paling pintar, paling apa, paling ganteng, paling cakep. Gak akan ada laki yang bisa memuaskanmu. Karena satu-satunya yang bisa memuaskan hanyalah pasangan yang sah yang Tuhan berikan. Itulah yang membuat kita sampai ujung hidup kita tidak akan mati menyesal. Itulah sebabnya orang-orang muda yang masih bujangan yang belum menikah, belajar setia dulu sebelum mesra. Mesra itu gampang. Setia itu yang susah. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini Anda diberkati ya mendengar seperti ini. Ini menjadi satu patokan doktrin buat gereja kita untuk kita sama-sama jaga. Anda dan saya, kita harus sama-sama menjaga. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung tong. Aku mengandung. Udah pukulan buat Batsheba, pukulan buat Daud. Tapi masalah sekarang enggak masalah kan sudah ada yang namanya penjaga. Oh enggak. Maksudnya bukan gitu. Bukan mengandungnya itu. Tuhan itu selalu ada celahnya kalau orang buka celah untuk tangkap celah orang itu. Daud enggak berpikir panjang. Dia enggak berpikir. Kalau dia berpikir tentunya enggak dia lakukan. Konsekuensi Daud apa aja? Coba beberapa hal yang saya sebutkan. Konsekuensi Daud, saya ada tulis beberapa hal di sini. Unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Murder of a trusted friend. Pembunuhan terjadi atas seorang rekannya yang paling hebat namanya Uria. Dia harus kehilangan seorang pahlawan yang luar biasa. A dead baby. Bayi yang dikandung sama ini nanti mati. Nanti putrinya kemudian hari dicemari atau diperkosa oleh kakak tiri. Tamar. Anaknya dibunuh. Absalom mengadakan peperangan antara suku bangsa. Bela Daud. Bela dia. Kalau Daud mikir ya. Dia mungkin gak jadi malam itu. Mungkin dia ambil pensil dan lukai matanya. Daripada ada pisau menembus dadanya suatu hari. Satu dibunuh. Anak diperkosa.
kokonya sendiri. Dibunuh. Lalu ini nanti bunuh ini dibunuh sama panglimanya. Lalu bayi yang sekarang ini ada di dalam kandungannya mati. Gara-gara bayi ini dia bunuh rekan temannya. Uria itu orang gagah perkasa, mati begitu saja. Di tangannya Yoab lagi, eksekusinya itu di tangannya dia sendiri. Dia bawa pesan eksekusinya ke tangan jenderal yang tangani dia. Semua ini dar untuk just another woman, you know. Just another woman. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Saya ngomong gini, saya percaya sebagian besar di sini semoga semua tidak ada masalah hal-hal demikian. Tapi apa yang saya pesankan ini didokumentasi semuanya. Bahkan nanti pun kalau kita sudah tua, anak-anak kita akan mendengar ini semuanya dan mereka akan berpikir berkali-kali sebelum meninggalkan jalan yang benar. Mari kita berdoa hari-hari ini supaya gereja-gereja dijaga, bukan hanya gereja kita. Kita doa agar hamba-hamba Tuhan dijaga. Kita berdoa agar jemaat dijaga, papa-papa, suami-suami dijaga. Kita berdoa agar pernikahan-pernikahan dijaga, yang bujangan-bujangan juga tidak menabur yang salah. Saya berdoa supaya bukan karena kita takut masuk ke neraka, tapi karena kita menghargai pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati bukan supaya kita jatuh lagi, dia mati supaya kita bebas. Untuk memerdekakan kita lah, dia telah mati bagi kita. Saya berdoa agar keluarga Anda diberkati. Saya berdoa agar pernikahan Anda diberkati. Saya berdoa agar anak cucu Anda diberkati dan jadi perkasa di bumi. God bless you.